Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lapi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 200. Hadisnya tentang sholat setelah makan. An Abdillah ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Dari Abdullah ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan paha kambing, kemudian beliau sholat tanpa berwudu lagi. Pesan hadis: makan tidak membatalkan wudu, karena itu jika berwudu lalu makan tidak perlu berwudu lagi untuk menunaikan sholat. Kecuali jika memakan daging unta, maka seseorang muslim dianjurkan untuk berwudu. Jadi jelas banget pesan hadis di sini bahwa ketika kita sebagai umat Islam, ketika kita sudah mempunyai wudu dan kita makan sebelum melaksanakan sholat, itu tidak membatalkan wudu yang ada pada diri kita. Terutama yang dicontohkan oleh baginda Nabi ini. Beliau setelah memakan paha daging kambing, lalu beliau langsung beranjak untuk sholat tanpa berwudu kembali. Gitu. Nah, kecuali jika memakan daging onta. Nah, kenapa ada pesan hadisnya di sini kecuali memakan daging onta? Karena dari sebagian riwayat lain Rasulullah memerintahkan ketika kamu memakan daging onta, maka kamu diperintahkan untuk berwudu lagi. Dan itu atas dasar pertanyaan dari sahabat. Gitu. Jadi ketika beliau memberikan contoh untuk sholat setelah makan, ini juga tidak berlaku untuk daging unta. Gitu. Pasti akan jadi pertanyaan, kenapa? Kan sama-sama makan. Nah, kalau Nabi dan Allahnya telah memerintahkan seperti itu, lebih baik atau lebih nyamannya bagi diri kita, ikuti aja. Karena untuk mengetahui lagi kenapanya butuh dasaran ilmu yang kuat untuk menggalinya itu. Nah, makanya baiknya bagi kita itu adalah kita melihat aja pendapat-pendapat dari para ulama, pendapat-pendapat daripada orang-orang soleh. Nah, mana yang kita yakini kebenarannya, maka kita ikuti itu. Jangan sampai kita mempunyai pendapat sendiri, kan sama-sama makan. Nabi ini makan daging paha, makan daging unta kan sama juga makan. Kenapa harus batal? Gitu. Jadi jangan sampai kita mempunyai pemikiran seperti itu. Gitu. Karena kita itu muslim, siapa sih yang menjadi pedoman kita? Tentu Rasulullah. Siapa sih menjadi guide kita? Tentu Allah. Nah, makanya kalau Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan, baiknya kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Gitu. Karena apa? Sudah pasti akan datang kebaikan untuk diri kita. Nah, cuman di sini juga saya tambahkan sedikit, untuk pesan hadis ini diusahakan, dianjurkan kita untuk berkumur-kumur. Karena apa? Takutnya mulut kita nggak nyaman untuk ketika kita melakukan sholat. Jadi usahakan kita kumur-kumur dulu sebelum kita melakukan sholat. Gitu. Jadi untuk menghilangkan rasa was-was atau keraguan-raguan aja dalam pada diri kita, dan untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan pada diri kita. Karena para alim ulama pun menganjurkan untuk berkumur-kumur dulu sebelum kita
melakukan sholat setelah makan. Gitu. Karena apa? Untuk menghilangkan rasa ragu-ragu itu, rasa was-was gitu, rasa tidak nyaman pada mulut kita. Karena kan kita membaca ayat harus menggerakkan bibir, menggerakkan mulut, menggerakkan gigi. Ya kalau ada cabai nyelip kan gak enak. Gitu. Yang tadi bismillah. Nah, gitu. Jadi kan bacaannya jadi nggak fasih, tidak sempurna sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi untuk membaca surat yang baik dan benar. Gitu. Jadi makanya ketika kita mengetahui suatu ilmu itu, alangkah baiknya kita minta petunjuk kepada guru-guru ngaji kita, para alim ulama kita yang memang beliau paham akan hal itu. Apalagi kalau kita bisa merujuk ke kitabnya, apalagi kita bisa merujuk kepada sandaran hadisnya, apalagi kita bisa melihat rujukan dari dalilnya. Itu akan lebih baik lagi. Cuman amannya bagi orang awam seperti kita, ya udah ikuti aja apa yang tadi petunjuk dari ulama-ulama kita yang kita yakini kebenarannya. Karena itu yang paling aman. Nah, ketika kita pun nanti dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah, kita tinggal mengucapkan atau kita tinggal bersaksi bahwa saya menaati dan mengikuti yang menjadi patokan dan ulama yang saya ikuti. Nah, insya Allah itu akan menggugurkan dosa atau kewajiban yang ada pada diri kita karena kebodohan kita. Nah, makanya para ulama pun, para orang-orang soleh pun mengeluarkan pendapat itu tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Mereka mengkaji, menggali, melihat dari Quran, melihat dari hadis, mencerna dengan otak, mencerna dengan pemikirannya. Makanya jangan kita sampai karena kita tahu satu hadis ini, sehingga ketika ada orang lain melakukan yang berbeda dengan kita, ini menjadi permasalahan untuk kita. Sehingga kita saling berdebat, saling untuk menang sendiri. Padahal kita baru tahu satu hadis. Gitu. Lebih baik kita meyakini amalan yang kita yakini kebenarannya, dan yang lain dipersilahkan untuk mengamalkan keyakinan yang mereka yakini kebenarannya. Itu lebih nyaman menurut saya. Dan lebih tenang dalam kita bersosialisasi, dalam kita bermasyarakat, dalam kita berbeda pandangan, berbeda pendapat gitu. Bukankah di dalam sholat pun kita diperintahkan kalau tidak bisa berdiri ya duduk. Kalau tidak bisa duduk ya berbaring. Berbaring tidak bisa pakai isyarat. Pakai isyarat nggak bisa ya disolatin. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita mendengar hadis ini kita mempunyai pendapat yang memang di luar jalur yang Rasulullah dan para alim ulama kita menjadi patokannya. Gitu. Jadi jangan sampai menggunakan pemikiran sendiri, tapi ikutilah yang menjadi petunjuk Nabi dan petunjuk daripada orang-orang soleh dan juga para alim ulama. Karena hadis ini adalah alternatif aja. Misal, saya kayaknya habis makan, mau sholat. Kalau nggak wudhu itu kayaknya nggak afdol. Maka wudhulah. Itu lebih baik bagi Anda. Karena apa? Timbulnya rasa was-was. Dan ketika timbulnya rasa was-was, itu datangnya dari setan. Dan untuk menghilangkan rasa was-was itu, maka lakukanlah wudhu kembali. Nah, tapi kalau kita yakin bahwa setelah makan saya mau sholat, karena saya yakin dengan hadis ini, yakin dengan petunjuk ini, nah, maka melakukanlah apa yang disampaikan oleh hadis Nabi ini. Gitu. Jadi semuanya itu yang Nabi sampaikan kepada kita itu adalah untuk memperingan ibadah kita dan mempermudah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.